keutamaan dari Umar bin Khattab. Ya, bahwa banyak sekali pendapatnya dalam 3 tempat atau dalam 4 tempat pendapatnya Umar itu berkesesuaian dengan ayat Al-Quran, padahal ayat Al-Quran itu belum. Terakhir mengenai veteran perang Badar, orang-orang yang pernah ikut perang Badar, bagaimana kedudukan mereka? Ya, dalam satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW pernah didatangi oleh Jibril. Faqala Jibril, "Ma ta'udduna ahla badrin fikum?" Wahai Muhammad, menurut kalian seperti apa kedudukan orang-orang yang pernah ikut perang Badar? Qala Rasulullah bersabda, "Min afdalil muslimin," atau kalimatan nahwaha. Kata Nabi SAW, orang-orang yang ikut perang Badar adalah seutama-utamanya orang Islam. Atau kalimat yang seperti ini. Wa qala, maka Jibril berkata, "Wa kadzalika man syahida badran minal malaikat." Demikian pula malaikat yang ikut dalam perang Badar. Malaikat yang ikut dalam perang Badar juga termasuk apa? Afdalil malaikah, termasuk seutama-utamanya malaikat. Orang-orang terhebat dari kaum muslimin adalah yang pernah ikut perang Badar, dan orang-orang malaikat terhebat dari kalangan malaikat adalah yang pernah ikut perang Badar. Karenanya Ahlul Badr ini punya kedudukan tersendiri, Pak. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman ketika menjadi khalifah, beliau akan cari penasehat dari kalangan Ahlul Badr, dari kalangan veteran perang Badar. Kemudian ada satu riwayat juga dari Imam Al-Bukhari mengenai seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ini nanti ketika menjelang Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, dia pernah melakukan sesuatu yang satu kesalahan yang sangat fatal. Kesalahannya apa? Dia kirim surat kepada penduduk Mekah, yang di dalam suratnya dia membocorkan rencana Rasulullah untuk menyerang kota Mekah. Dia beritahu kepada penduduk Mekah, ini Muhammad Rasulullah ingin serang kota Mekah. Dia bocorkan. Dia kirim surat. Suratnya belum sampai, sudah ketangkap kurirnya oleh Ali bin Abi Thalib. Orang sahabat marah. Ini surat dari siapa? Surat dari Hatib bin Abi Balta'ah. Maka Umar ingin bunuh Hatib bin Abi Balta'ah. Biarkan saya bunuh pengkhianat. Informasi militer rahasia wajib dijaga dibocorkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Maka Nabi kemudian bersabda, "Faqala alaysa min ahli Badrin?" Bukankah Hatib ini termasuk orang yang ikut perang Badar? Faqala la'annallaha tala'a ila ahli Badrin. Tidakkah kalian tahu sesungguhnya Allah pernah menengok para ahlu Badar, para veteran perang Badar. Faqala, lalu Allah berfirman kepada veteran perang Badar itu, "I'malu ma syi'tum." Lakukan semau kalian. Faqad wajabat lakumul jannah. Maka sungguh telah wajib bagi kalian surga. Telah pasti bagi kalian surga. Au faqad ghafartu lakum. Atau dalam riwayat yang lain, maka sungguh aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Yang Badar sudah wajib surga, sudah pasti mereka dapat surga dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Pada ma'at aina Umar, maka Umar kemudian menangis. Karena beliau tahu, beliau keliru. Ya, wa qala Allah wa rasuluhu a'lam. Dan kemudian Umar berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jadi inilah ikhwatal iman rahimahullah, ya, keutamaan dari veteran perang Badar, ya. Dan kalau Allah dan Rasulnya saja memuliakan para sahabat yang ikut perang Badar, apalagi kita, ya, sudah selayaknya lah kita lebih memuliakan dan menghormati mereka yang pernah ikut perang Badar. Tak boleh kita cela, tak boleh kita korek-korek kesalahannya, tak boleh kita mungkin kesalahannya. Ya. Dan apabila kita membaca ada riwayat di mana mereka melakukan kesalahan, maka riwayat-riwayat ini kita baca dengan adil, dengan objektif. Jangan seperti orang-orang Syiah, gitu. Orang-orang Syiah punya kebiasaan korek-korek kesalahan para sahabat. Kemudian mereka anggap para sahabat itu, ya, kesalahannya besar sekali dibandingkan dengan kebaikan. Padahal tidak. Kebaikan para sahabat itu jauh lebih besar daripada kesalahan mereka. Yang andaikan air saja, kalau sudah 2 kullah,
itu ada najis masuk ke situ dimaafkan itu air apa najis itu. Apalagi para sahabat yang kebaikan yang jauh lebih banyak daripada air 20 lah. Yang kebaikan mereka laksana samudra, ada kesalahan mereka sedikit, maka itu tidak berpengaruh terhadap kebaikan jasa pahala yang telah mereka peroleh. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita kaji malam hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. 3 menit kalau ada yang mau nanya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ketika ingin menyerang Abu Jahal itu kan ada 2 pemuda, Mu'az dan Muawid. Kalau nggak salah tadi Ustaz katakan mereka berdua itu setelah menebas Abu Jahal menghadap ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya telah membunuh Abu Jahal. Tapi di kisah berikutnya dikatakan bahwa Muawid itu meninggal syahid. Jadi kok kayak bertolak belakang, kalau sudah syahid kok bisa menghadap Rasulullah untuk melaporkan itu? Ya, nggak ada Rasulullah, perangnya belum selesai kan? Yang ada Rasulullah, tapi perang belum selesai. Ya, dia sampaikan, kami berdua sudah membunuh Abu Jahal. Maka Rasulullah bilang, siapa di antara kalian yang membunuh? Dua-duanya ngomong, kami yang bunuh, dua-duanya membunuh. Kata Rasulullah, coba mana pedangnya? Ya, pedangnya sudah diusap belum? Darahnya belum, ini pedang-pedang kami. Kata Rasulullah, kalian berdua sudah membunuh. Lalu Muawiyah bin Affan terus perang gitu. Terus perang, nggak berani. Sampai kemudian akhirnya dia mati syahid. Jadi gitu, kita oleh kontrol jamaiyah yang menggabungkan antara 2 riwayat ini begitu kira-kira ya. Jadi maju lagi tuh dua-duanya perang, tapi Muawiyah nanti mati syahid, Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh tidak mati syahid. Ya, Allahu a'lam. Cukup ya? Baik, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji malam hari ini. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis.